tes 1 2 3 tes 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 1 2 3 tes. Masih connecting to audio. Ya, kita mulai aja ya. Ini pesertanya ada 6, enggak apa-apa sudah. Kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas mengenai tugas kemarin, yaitu tugas di aplikasi kemarin untuk tugas 1. Kita akan bahas satu persatu soalnya. Akan tetapi karena ini adalah Zoom yang gratis atau tidak berbayar, jadi hanya dibatasi sampai 40 menit. Karena itu nanti ketika waktunya habis 40 menit, kita istirahat dulu nanti 15 menit, setelah itu baru mulai lagi ya. Oke, sebentar. Ya, tolong diketik di chat apakah terlihat untuk ya, tolong diketik di chat apakah terlihat layarnya ini. Aku pindah, mah. Gak ada gini, mah. Jocelyn ini siapa Jocelyn ini? Jocelyn Vanesia Pan ini siapa? Tidak tahu, Pak. Nggak tahu. Ini siapa nih yang anu ya? Indana. Early atau Indana tadi yang Early ya. Layarnya ini terlihat Early. Untuk layar di monitormu terlihat G1 ini terlihat. Iya, Pak. Terlihat ya. Oke. Ya. Jadi saya mute dulu semua peserta biar suaranya
tidak bentrok. Nanti kalau ada yang tanya silakan di-unmute sendiri ya. Oke, kita mulai. Untuk tugas 1. Jadi tugas 1 dimulai dengan soal yang sederhana, merubah konversi dari meter menjadi sentimeter. Ini seharusnya semuanya bisa ya. Jadi karena 1 meter sama dengan 100 cm, maka jika 2 meter berarti sama dengan 2 kali 100 cm ya. Atau sama dengan 200 cm. Sederhana ini soalnya, saya kira semuanya bisa ya. Kemudian soal selanjutnya, kebalikannya dari sentimeter ke meter. Jadi 2 cm dirubah menjadi meter. Karena 1 meter sama dengan 100 cm, maka jika merubah dari sentimeter ke meter, berarti 2 dibagi 100 ya. Sehingga akan sama dengan 0,02 meter. Ya. Secara sederhana untuk konversi satuan adalah seperti ini. Ini suaranya masuk, suaranya Jocelyn. Ya, cara konversi sederhana seperti ini, tetapi sebenarnya jika ingin dituliskan lengkap, penulisannya adalah seperti ini. Jadi 2 cm dikalikan. Nah, karena yang dirubah adalah sentimeter, maka sentimeternya di faktor konversinya ada di bawah, yaitu 1 meter. Karena meternya yang diinginkan, maka meternya ada di atas. 1 meter dibagi 1 meter sama dengan berapa sentimeter, yaitu 100 cm. Ini adalah penulisan lengkapnya seperti ini seharusnya untuk konversi satuan. Ya. Kemudian karena di sini ada sentimeter bisa dicoret sehingga ketemunya nanti sama sebenarnya 2 dibagi 100 ya. Tetapi kalau ditulis seperti ini itu akan lebih jelas mana satuan yang dikonversi dan mana satuan yang dituju. Jadi ini adalah faktor konversinya nih, 1 meter per 100 cm. Jocelyn tolong yang pakai nama Jocelyn Vanessa Pan ini tolong jangan di unmute ya, tetap di mute ya karena suaranya masuk kalau di unmute.
Oke, kita mulai lagi yang soal nomor 3, yaitu ada 600 meter per jam dirubah menjadi meter per second ya. Berarti yang dikonversi hanya jamnya. 600 meter per jam dikalikan dengan, karena yang dirubah jam maka jamnya yang ada di atas, yaitu 1 jam. Nah, 1 jam sama dengan berapa second? Dibagi 1 jam sama dengan 3.600 second. Kok 699? Pencet. Ya, ini jamnya dicoret karena yang satu di atas, satu di bawah, sehingga nanti ketemunya sama dengan 600 dibagi 3.600 meter per second. Ya, karena jamnya sudah dicoret, jadi tinggal 600 dan 3.600 ini. Atau sama dengan 0,1667 meter per second. Ya, untuk soal yang tadi saya kira juga masih cukup mudah ya. Seharusnya bisa dipahami. Hanya satu faktor konversi. Kemudian faktor yang berikutnya adalah perkalian antara dua satuan yang berbeda. Jadi kalau ada soal seperti ini maka harus dirubah satuannya supaya sama, supaya bisa dioperasikan atau bisa dikalikan. 10 cm dikali 2 meter sama dengan, nah karena di soalnya sudah ditanyakan dalam sentimeter persegi, berarti harus dirubah ke dalam sentimeter semuanya ya. Kecuali kalau tidak ditanyakan, misalkan hanya dikalikan saja, tidak ditanyakan dalam meter persegi atau sentimeter persegi, maka boleh dipilih salah satunya. Boleh dirubah ke meter, boleh dirubah ke sentimeter. Kemudian karena ini sudah ditentukan seperti itu, berarti 10 cm kali 2 meter dikalikan faktor konversi merubah meter menjadi sentimeter. Yaitu 100 cm per 1 meter ya, karena yang dirubah adalah meter, maka meternya yang di bawah. Nah ini meternya kita coret sehingga tinggal ada sentimeter dan sentimeter ya. Sehingga 10 kali 2 kali 100. Atau sama dengan 2000 cm persegi atau centimeter kuadrat. Yang banyak sering salah itu kalau dalam soal urean, ini lupa tidak dikasih kuadrat. Sehingga cuma dituliskan hanya sentimeter saja. Itu sering kali seperti itu. Jadi ingat karena sentimeternya dikalikan dengan sentimeter, maka adanya ya jadinya yaitu sentimeter kuadrat ya. Jadi jangan sampai keliru. Kalau misalkan soalnya adalah soal urean. Kemudian untuk
Soal selanjutnya ada 3 satuan, yaitu sentimeter, meter, dan milimeter. Dirubah menjadi sentimeter semua ya, karena yang ditanyakan soalnya dalam sentimeter persegi. Oke, kita kerjakan. 10 cm dikali 2 meter dikali 50 mm sama dengan 10 cm dikalikan 2 meter dikalikan 50 mm. Kemudian kita kalikan faktor konversinya. Nah, faktor konversi yang pertama adalah dari meter ke sentimeter. Berarti dikalikan 100 cm per 1 meter. Kemudian faktor konversi kedua adalah dari milimeter ke sentimeter, maka dikalikan berarti milimeternya yang hilang ya, berarti 1 cm dibagi 10 milimeter. Jadi yang merah ini adalah faktor konversinya ya. Ini adalah faktor konversi dari meter ke sentimeter. Lihat kalau faktor konversi adalah seperti ini. Jika satuan yang ingin dirubah di atas, maka di faktor konversi satuan yang ingin dirubah ada di bawah. Satuan tujuannya yang di atas. Kemudian begitu juga ini 50 mm. Ketika ingin dirubah milimeternya karena dia di atas, maka faktor konversinya satuan pengalinya ada di bawah milimeternya ya. Ini yang faktor konversi saya beri warna merah supaya bisa dilihat jelas. Sehingga nanti ketemunya karena sentimeternya ini mohon maaf, yes, milimeternya dicoret, kemudian meternya dicoret sehingga yang ada hanya satuan sentimeter saja. Ada 3 satuan sentimeter berarti ya. Di sini, kemudian ini dan ini. Berarti satuannya sudah benar, sudah sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3. Kemudian tinggal kita kalikan angkanya saja, yaitu 10 kali 2 kali 50 kali 100 dibagi 10. 10 dengan 10 bisa dicoret, berarti tinggal 2 kali 50 kali 100. 2 kali 50 itu 100, 100 kali 100, 10.000. Ya. Kalau misalkan ada yang tanya langsung di unmute sendiri ya. Kemudian silakan ditanyakan. Pak, apa itu perlu dikonversi, Pak? Kalau langsung gimana, Pak? Kalau langsung dikalikan misalkan. Iya. Iya, sebenarnya tidak ada masalah ya. Tetapi kalau misalkan satu satuan, memang faktor konversi ini kelihatannya mubadir ya. Karena kenapa kok harus dikalikan itu? Tetapi ketika kalian berurusan dengan 3 satuan, misalkan 10
kilogram per meter second misalkan. Nah, maka faktor konversi ini akan memudahkan karena kita tahu mana yang harus dikonversi dan mana yang tidak. Nah, karena itu sebisa mungkin dibiasakan dengan menggunakan faktor konversi karena ini nanti akan mempermudah penghitungan. Seperti yang kita ketahui di teknik kimia atau di kimia industri, satuan-satuan yang digunakan adalah yang banyak nanti justru satuan seperti ini. Satuan-satuan yang kompleks seperti kilogram per meter second kuadrat, newton per meter gitu kan ya. Jadi faktor konversi ini tujuannya untuk memudahkan. Selain itu juga untuk mengingatkan supaya tidak lupa. Kadang kalau dikalikan, langsung dikalikan misalkan 600 meter per jam, langsung dibagi 3.600. Itu kadang anak itu lupa menuliskan satuannya di hasil lahirnya. Gitu. Tetapi jika seperti ini, maka oh yang ini dicoret jamnya. Oh berarti tinggal ada meter dan second. Berarti jelas satuannya adalah meter per second. Tujuan yang kedua seperti itu. Kenapa faktor konversi ditulis? Kalau untuk perhitungan di soal seperti ini, soal pilihan ganda, ya kalian pilih yang lebih cepat saja. Tetapi kalau untuk soal urean, saya harapkan dituliskan faktor konversinya ya. Supaya itu yang pertama. Jadi lebih mudah dan supaya tidak lupa. Karena kalau soal hitungan tanpa satuan itu meskipun angkanya benar, maka saya anggap tidak benar. Ya karena seperti yang di PPT misalkan ditanya, kalian tidur berapa lama? Jawabannya pasti ada jamnya, 8 jam, 4 jam. Karena kalau kalian hanya menjawab 8, ya bisa disimpulkan nanti, wah 8 tahun, 8 hari. Nah, karena itu satuan menjadi penting dalam soal perhitungan. Kalau memang tidak ada satuannya, misalkan seperti spesifik gravity, ya tidak usah ditulis satuannya karena memang tidak ada satuannya. Tapi kalau ada satuannya, maka wajib ditulis satuannya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau yang ini tadi adalah perkaliannya, yang ini adalah penerapannya atau contoh soal pemakaiannya, perkalian antar satuan. Jadi diketahui ada bak air berbentuk balok mampu menampung air sebanyak 3.000 cm3. Jika luas alas bak air tersebut adalah 200 cm persegi, berapa meter kedalaman bak air? Oke. Jadi ada volume balok. Volume balok akan sama dengan luas alas dikalikan tinggi atau kedalamannya. Ya. Ini adalah rumusnya untuk volume balok, luas alas kali tinggi. Atau kalau diketahui panjang kali lebar, panjang dan lebar alasnya berarti panjang kali lebar kali tinggi ya. Tetapi karena di sini langsung disebutkan luas alasnya berarti ya luas alas kali tinggi. Mohon maaf. Jadi luas alasnya di sini diketahui yaitu adalah 200 cm persegi. Kemudian tingginya ditanyakan ya. Volumenya juga diketahui yaitu 3.000 cm kubik. Jadi yang ditanyakan adalah tingginya. Nah, karena seperti ini 3.000 cm kubik,
sama dengan 200 cm persegi kali tinggi. Berarti tinggi sama dengan 3000 cm kubik dibagi 200 cm persegi. Berarti sama dengan 15 ya cm. Karena yang ditanyakan adalah dalam satuan meter, berarti kita perlu rubah menjadi meter dulu ya. Dikalikan 1 meter per 100 pencet. Sehingga sama dengan 0,15 meter. Ya, ini yang soal nomor sebelumnya. Kemudian yang berikutnya hampir sama dengan ini. Akan tetapi tangkinya atau tempat wadah airnya berbentuk silinder ya. Sama sebenarnya volume silinder akan sama dengan luas alas juga dikalikan tinggi. Akan tetapi luas alasnya berbeda bentuknya ya, karena kalau yang ini luas alasnya adalah persegi, yang ini luas alasnya adalah lingkaran ya. Sehingga volume silinder akan sama dengan pi. Pi ini bisa dituliskan 22/7 atau bisa dituliskan 3,14. Nah, saran saya dilihat angka di diameternya. Kalau angka diameter adalah kelipatan 7, maka lebih mudah menggunakan 22/7. Tetapi jika angka di diameter adalah angka yang bukan kelipatan 7, maka silakan gunakan 3,14. Saya tulis langsung pi-nya ya, 22/7 dikalikan R kuadrat. R kuadrat berarti bisa saya tuliskan R kali R ya. Untuk memudahkan. R kali R kali tinggi. Bentar. Oh, ada peringatan waktunya mau habis 10 menit lagi. Ya, sebentar. Jadi nanti kita kalau habis kita break dulu. Kemudian 15 menit kemudian kita gabung lagi ya. Karena volume silindernya ada, yaitu 1.540 liter. Oh, masih belum dirubah ya ini ya. Jadi kita rubah dulu volume silindernya. Volume sama dengan 1.540 liter. Di soal sudah ditulis bahwa
1 liter atau 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Sehingga kalau ini kita jadikan meter kubik, maka ini adalah dikalikan dengan 1 meter kubik per 1000 liter. Ini adalah faktor konversinya dari liter ke meter kubik. Sehingga akan sama dengan 1,54 ya meter kubik. Oke, volume sudah ada, kemudian ya. Jadi volumenya kita masukkan. Ini bisa kita rubah juga menjadi sentimeter kubik ya. Jadi terserah yang lebih mudah yang mana. Kalau saya lebih suka langsung ke meter kubik. Kemudian R-nya kita masukkan 70, berarti dia adalah 0,7 ya. 0,7. Ini adalah 0,7. Kalau kita lihat 0,7 ini sebenarnya sama dengan 7/10 ya. 7/10, 7/10. Jadi 7-nya bisa kita coret 1, sehingga hanya menjadi 7/100. Sehingga nanti sama dengan 22 kali 7/100 kali tinggi. Ini kalau kita sama dengan 1,54 meter kubik. Sebentar, anak saya itu lagi rame-rame. Akan sama dengan 22/7, 7-nya sudah dicoret tadi ya. Kali 7 yang satunya sudah dicoret juga, jadi 7/100 dikali tinggi. Nah, 22 kali 7 bagi 100 ini juga sama dengan 1,54. Berarti 1,54. Oh iya, ini satuannya lupa ya, mohon maaf ya. Ini satuannya adalah meter ya. Berarti tingginya nanti akan sama dengan 1,54 meter persegi dibagi, mohon maaf, 1,54 meter kubik dibagi 1,54 meter persegi. Berarti tingginya akan sama dengan 1 meter ya. Kalau soal yang ini sudah banyak yang salah. Yang betul hanya beberapa anak kemarin. Oke, selanjutnya adalah mengenai kecepatan. Jadi jarak S akan sama dengan kecepatan dikalikan
waktu ya. Kemudian yang bermasalah di sini adalah jaraknya dalam meter, kecepatannya dalam kilometer per jam. Kemudian ditanyakan waktunya dalam menit. Oke. Kita rubah dulu jaraknya. S sama dengan 3000 ya. 3000 meter dikalikan dengan 1 kilometer per 1000 meter. Berarti sama dengan 3 kilometer. Ini faktor konversinya. Ya. 3 kilometer S-nya sama dengan 6 kilometer per jam dikalikan waktu. T-nya ini waktu ya. Berarti waktunya T-nya sama dengan 3 kilometer dibagi 6 kilometer per jam. Ya, karena jamnya ada di bawah, ada di seperbawah, maka jamnya naik ke atas, sehingga dia akan menjadi 0,5 jam. Kilometer dan kilometernya dicoret, berarti hanya tinggal satuan jam. Jamnya di seperbawah, berarti dia naik ke atas. 0,5 jam yang ditanyakan adalah dalam menit. Berarti dikalikan dengan 60 menit ya. Tahun 60 menit per 1 jam. Berarti sama dengan 30 menit. Oke, ini waktunya sudah kurang dari 1 menit, berarti sebentar lagi berakhir. Jadi karena untuk Zoom yang gratis ini batasnya hanya 40 menit ya. Kita istirahat dulu 15 menit, setelah itu silakan gabung lagi. Nanti sebentar lagi saya share lagi linknya di WA. Jadi 15 menit kemudian kita gabung lagi ya. Ya, saya akhiri dulu, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.